Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk sesi kali ini saya akan merefresh kembali materi PKN yang sudah dibahas sebelumnya di kelas agar kalian bisa lebih siap untuk menghadapi ujian esok minggu depan. Ya. Hari ini kita mulai dari materi tentang Bhinneka Tunggal Ika terlebih dahulu karena di dalamnya terdapat pembahasan tentang sejarah atau latar belakang terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi alasan mengapa semboyan ini penting dipahami sebelum kita membahas materi-materi selanjutnya. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang sejarahnya dulu, ya. Nah, semboyan dari sejarahnya kita bisa tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Kakawin Sutarsoman karya Kutan Tular, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, saat itu pada masa kerajaan Majapahit, kerukunan antar pemeluk agama Hindu dan Buddha membuktikan bahwa perbedaan agama itu tidak memecah belah. Nah, kenapa kerukunan pada masa kerajaan Majapahit itu penting? Kalau masyarakat hidup rukun, maka akan tercipta yang namanya ketertiban sosial. Apa itu ketertiban sosial? Yaitu keadaan masyarakat yang tertib, saling menghormati, taat aturan, sehingga tidak banyak terjadi kerusuhan atau konflik. Karena itu, masyarakat akan lebih mudah untuk bekerja sama, termasuk dalam menjalankan perintah raja. Karena banyak tugas kerajaan yang memerlukan gotong royong, misalnya menjaga keamanan kerajaan, membangun jalan dan benteng pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama yang baik ini membuat pemerintahan berjalan dengan lancar, ya, karena ada kerjasama tersebut. Tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan. Jalan jadi cepat selesai karena ada kerjasama dari rakyatnya untuk membangun jalan. Tujuan pemerintahan juga bisa tercapai. Misalnya untuk menjaga keamanan kerajaan itu bisa tercapai karena ada kerjasama dari rakyatnya. Nah, kerjasama yang baik selain membuat pemerintahan itu berjalan lancar, juga raja tidak perlu sering menangani konflik di masyarakat. Ya, keadaan ini kemudian menciptakan yang namanya stabilitas politik, yaitu di mana pemerintahan berjalan dengan baik, keadaan kerajaan aman. Dengan begitu raja bisa lebih fokus untuk membangun kerajaan sehingga kerajaan menjadi lebih maju. Nah, Indonesia keberagamannya, baik suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Konflik bisa muncul kalau keberagaman itu tidak dikelola dengan baik, yaitu ketika orang tidak saling hormat menghormati atau ada pihak yang memanfaatkan perbedaan untuk memecah belah. Misalnya ada calon pemimpin daerah yang memanfaatkan isu suku atau agama untuk mencari dukungan dengan mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon tertentu karena berasal dari suku atau agama yang berbeda. Ada pula misalkan yang menyebarkan berita bohong, komentar yang menghina kelompok tertentu, atau pesan yang menghasut masyarakat supaya membenci kelompok lain. Nah, akibatnya masyarakat itu bisa terpecah, saling curiga, tidak percaya, bahkan terjadi permusuhan. Nah, itu kalau terjadi konflik. Ya. Tapi konflik itu tidak selalu berakhir buruk kalau diselesaikan dengan baik. Misalnya melalui dialog, melalui musyawarah. Nah, saat dialog bermusyawarah, setiap pihak itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk didengarkan. Karena setiap orang itu unik, punya perbedaan masing-masing. Dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Nah, selain itu, tiap orang juga punya derajat yang sama. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi hanya karena perbedaan suku, agama, atau kelompok. Jadi dalam hal ini ada penghargaan terhadap keunikan dan kesetaraan martabat. Ya, contohnya ada dua kelompok warga yang berselisih duduk bersama untuk membahas suatu masalah. Keduanya boleh bicara,
boleh bisa didengarkan dengan hormat pendapatnya. Karena keduanya punya derajat yang sama, walaupun agamanya berbeda misalnya. Kemudian saat mencari solusi yang adil, yang diutamakan adalah tujuan bersama, yaitu semua pihak berusaha mencari jalan keluar yang baik untuk semua, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok sendiri. Misalnya dalam sengketa penggunaan air irigasi, warga sepakat untuk membagi jadwal penggunaan air supaya semua sawah itu bisa mendapatkan air. Jadi yang penting itu bukan ada atau tidaknya konflik, tetapi bagaimana konflik itu diselesaikan. Kalau konflik itu diselesaikan dengan dialog, musyawarah, saling menghargai, ada keadilan untuk semua, maka konflik itu bisa memperkuat persatuan dan kerjasama. Nah, setelah konflik itu selesai, masing-masing pihak bisa kembali hidup rukun dengan menunjukkan kerjasama meskipun memiliki perbedaan. Sehingga perbedaan itu tidak lagi menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya dari yang contoh tadi, setelah terjadinya konflik antar kelompok dari penggunaan irigasi, ya. Nah, setelah konflik selesai antar mereka, maka mereka bisa kembali gotong royong, membersihkan lingkungan, membangun fasilitas desa bersama. Jadi konflik yang sudah diselesaikan dengan baik itu bisa membuat masyarakat tidak lagi bermusuhan, kembali rukun, bisa bekerja sama sehingga persatuan tetap terjaga. Jadi yang ditekankan di sini adalah kerjasamanya. Nah, kerjasama ini sesuai dengan teori fungsionalisme. Ya, artinya setiap bagian masyarakat itu punya perannya masing-masing dan harus bekerja sama supaya masyarakat itu bisa hidup teratur, menyatu. Misalnya gini, dalam masyarakat ada bagian-bagian yang punya peran masing-masing. Pemerintah punya peran untuk membuat aturan. Organisasi swasta melakukan kampanye kesadaran terhadap aturan. Keluarga mengajarkan anak-anaknya untuk patuh terhadap aturan. Kemudian sekolah memperkuat kepatuhan terhadap aturan yang diajarkan orang tua serta kedisiplinan siswa terhadap aturan. Nah, kerjasama antar bagian yang saling melengkapi tersebut bertujuan supaya masyarakat terbiasa patuh sama aturan, sehingga konflik bisa berkurang. Karena setiap orang memahami batas-batas perilaku yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga tidak merugikan orang lain. Hasilnya adalah masyarakat lebih rukun. Nah, kerukunan ini penting di Indonesia yang sangat beragam karena bisa membantu terciptanya kerjasama dan integrasi nasional. Ya, apa itu integrasi nasional? Proses terbentuknya persatuan. Jadi dengan adanya kerukunan ini bisa membantu terciptanya kerjasama, kemudian proses terbentuknya persatuan itu bisa lebih mudah diwujudkan walaupun ada banyak perbedaan. Nah, itu tentang teori fungsionalisme. Tapi teori fungsionalisme juga mengingatkan kepada kita bahwa kerjasama yang baik dalam masyarakat itu bisa terganggu kalau ada keadaan-keadaan yang membuat bagian masyarakat itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, salah satu kebijakan yang bisa dikritisi dari sudut pandang ini adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, tujuan dari desentralisasi ini sebetulnya baik, yaitu agar daerah bisa lebih mandiri, kemudian kebutuhan masyarakat setempat juga bisa lebih diperhatikan. Tetapi kebijakan ini bisa menimbulkan masalah kalau kebebasan daerah itu dipakai untuk kepentingan sendiri sehingga bisa mengganggu persatuan. Padahal kalau daerah itu saling bekerja sama, saling bantu saat ada bencana, saling menghargai budaya,
maka perbedaan itu justru bisa memperkuat integrasi nasional atau terbentuknya persatuan bangsa. Contoh, kalau ada banjir di suatu daerah, daerah yang lain ikut membantu mengirimkan bantuan makanan dan minuman. Atau masyarakat dari berbagai daerah dapat saling menghargai dalam kegiatan budaya. Nah, sikap seperti ini mendukung integrasi nasional karena menunjukkan adanya sikap saling peduli, komitmen untuk menjaga persatuan bangsa. Ya, jadi ya dari contoh tadi misalkan pada saat terjadi banjir daerah lain membantu mengirimkan makanan, mengirimkan minuman. Berarti di situ ada kepedulian dari daerah lain dan keinginan dari daerah lain untuk tetap bisa menjaga persatuan bangsa. Nah, hal ini bisa mendukung terbentuknya proses persatuan bangsa. Yaitu tentang teori fungsionalisme. Sampai sini dulu. Bisa ya dipahami ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional yang kita bahas barusan itu bisa diwujudkan dalam 3 bentuk. Ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Bedanya gimana? Kalau integrasi normatif ini menekankan bahwa persatuan yang terbentuk karena masyarakat punya pedoman hidup yang sama, yaitu Pancasila. Jadi walaupun masyarakat Indonesia itu berbeda sukunya, agamanya, Oh my god, so handsome. Starlight belum. Jadi walaupun masyarakat Indonesia itu beda-beda suku, agama, budaya, bahasanya, tetapi mereka hidup rukun. Rajinnya mancingnya. Iya, mancing mania ini. Legendary fish aku baru satu. Iya, aku juga yang itu deh kayaknya. Iya, kayaknya yang paling gampang. Ini siapa sih Harit? Sama bisa di kan mikrofonnya. Iya Bu, maaf Bu. Ya. Jadi walaupun masyarakat Indonesia itu berbeda suku, agama, budaya, bahasanya, tetapi mereka bisa tetap hidup rukun karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Ya, contohnya sila pertama mengajarkan untuk menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Nah, kalau nilai ini diterapkan, maka orang-orang akan saling menghargai, tidak saling bertengkar soal agama sehingga tercipta kerukunan. Demikian pula dengan sila kedua sampai sila kelima yang mengajarkan untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan ada kepedulian terhadap sesama agar masyarakat itu bisa hidup rukun dan tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya integrasi fungsional, yaitu persatuan yang terjadi karena setiap daerah saling membutuhkan. Contohnya ada perdagangan antar provinsi, di mana daerah pesisir menghasilkan ikan, misalkan, sedangkan daerah pegunungan itu menghasilkan sayur dan buah. Karena tidak dapat memenuhi semua kebutuhan itu sendiri, maka daerah-daerah itu harus bekerja sama dan saling melengkapi. Nah, kerjasama ini membuat kebutuhan setiap daerah dapat terpenuhi dan hubungan antar daerah bisa menjadi lebih baik. Nah, itu yang integrasi fungsional. Kemudian integrasi koersif artinya adalah bahwa persatuan yang terjaga karena ada aturan, ada aparat penegak hukum. Misalnya kalau terjadi tawuran, pihak sekolah itu bisa memberikan sanksi. Polisi bisa membubarkan tawuran, menindak pelakunya. Hal ini penting karena kalau tidak segera ditangani, orang tua pelajar, teman-teman yang tawuran, korban tawuran ini bisa datang ke lokasi. Warga sekitar juga bisa ikut panik, emosi, sehingga terjadi adu mulut antar berbagai pihak. Bahkan bisa terjadi keributan yang lebih besar karena ada pihak yang ikut membela salah satu kelompok. Nah, akibatnya konflik itu tidak hanya terjadi antar pelajar, tetapi juga melibatkan warga sekitar.
Nah, dengan demikian aturan atau hukum itu berfungsi untuk menjaga ketertiban, mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan di masyarakat. Contoh lain, misalkan ada pelanggaran lampu lalu lintas, lampu merah diterobos yang menyebabkan adanya korban. Kejadian ini tentunya bisa memicu kemarahan keluarga korban dan warga sekitar, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Nah, untuk mencegahnya, maka polisi bisa menerapkan undang-undang lalu lintas melalui tilang, supaya ada ketertiban, mencegah terjadinya konflik yang berkembang lebih besar, yang akhirnya menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Itu fungsi dari hukum untuk bisa mewujudkan persatuan. Nah, berdasarkan penjelasan contoh-contoh tersebut, ya tadi yang saya jelaskan ada tawuran antar pelajar, kemudian pelanggaran aturan lalu lintas, itu semua bisa dikategorikan sebagai bentuk ancaman. Ya. Nah, apa itu ancaman? Ancaman adalah segala sesuatu yang bisa membahayakan, juga merugikan masyarakat maupun negara. Ancaman ini bisa kita bagi menjadi dua, ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Kalau ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan fisik dan senjata, sedangkan ancaman non-militer ini ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi tetap dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan negara. Nah, kategorinya yang masuk dalam kategori ancaman non-militer itu misalnya korupsi, kemiskinan, banjir itu tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga masuk ke dalam ancaman non-militer. Nah, sekarang kita bahas dampak yang bisa terjadi akibat adanya korupsi, kemiskinan, dan banjir. Yang pertama, korupsi dulu. Ya, korupsi ini bisa membuat pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan jadi buruk. Jalan, jembatan, infrastruktur itu bisa rusak, tidak selesai dibangun. Korupsi juga bisa membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah karena uang negara tidak dipakai dengan benar. Kemudian kemiskinan ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa sekolah karena orang tua tidak mampu untuk membayar biaya sekolah seperti uang seragam, buku, transportasi. Kemudian banyak juga orang yang kekurangan gizi, mudah sakit. Selain itu jarak antara orang yang kaya dan miskin juga semakin besar. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Setelah itu banjir bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, membuat warga harus mengungsi karena rumahnya terendam, mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari, sekolah, bekerja, berdagang, karena jalan itu sulit untuk dilalui. Nah, karena ancaman ini bisa menimbulkan kerugian dan membahayakan negara serta masyarakat, maka diperlukan upaya untuk melindungi negara dan masyarakat dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, yaitu melalui upaya bela negara. Bela negara itu adalah apa? Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara untuk melindungi negara maupun masyarakat dari berbagai ancaman yang didasari oleh rasa cinta tanah air. Nah, bela negara ini tidak hanya dilakukan secara militer, tetapi juga secara non-fisik atau non-militer, melalui tindakan sehari-hari, misalkan dengan mentaati aturan, menjaga kebersihan, ketertiban, melawan hoaks, menghormati perbedaan. Nah, kesadaran dari bela negara ini bisa membuat orang-orang merasa bahwa sebagai warga negara Indonesia, ia punya tanggung jawab terhadap bangsanya. Karena itu, ia akan lebih peduli, misalnya dengan menjaga ketertiban supaya lingkungan lebih aman, tidak mudah menyebarkan hoaks yang bisa mengakibatkan orang gampang curiga atau bertengkar karena menghormati perbedaan dengan tidak saling merendahkan atau membenci. Jadi dengan sikap tersebut, suasana di masyarakat jadi lebih aman, lebih nyaman. Orang tidak mudah tersinggung.
Hasilnya hubungan antar warga itu jadi lebih rukun karena tidak banyak hal yang bisa memicu pertengkaran yang pada akhirnya ini membantu untuk memperkuat integrasi nasional atau proses terbentuknya persatuan bangsa. Nah, kesadaran untuk bela negara ini sebenarnya merupakan bagian dari sebuah sistem yang besar yang dikatakan sebagai Sishankamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Apa itu Sishankamrata? Ya, Sishankamrata adalah sistem pertahanan keamanan Indonesia yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya negara untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Sishankamrata, sisnya itu adalah sistem. Artinya semua unsur negara bekerja berdasarkan aturan, peran, komando yang jelas. Nah, aturan yang jelas itu diperlukan sebagai pedoman bagi komponen rakyat agar setiap pihak itu bisa memahami tugasnya, tanggung jawabnya, dan koordinasinya dengan baik sehingga lebih terarah dan sesuai tujuan untuk menjaga negara Indonesia. Kemudian selain ada aturan, ada peran yang jelas juga dari komponen rakyat dalam Sishankamrata. Ada yang namanya komponen utama, ada yang namanya komponen cadangan, dan ada yang namanya komponen pendukung. Nah, komponen utama dalam menjaga pertahanan negara itu adalah TNI, sedangkan Polri adalah komponen utama dalam menjaga keamanan negara, khususnya keamanan dalam negeri. Kemudian ada komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini adalah warga negara biasa yang ikut pelatihan militer dasar. Mereka ini dapat dilibatkan kalau memang dibutuhkan, misalnya saat perang untuk menghadapi negara lain. TNI kekurangan anggota pasukan, maka mereka atau komponen cadangan ini bisa ikut turun ke medan perang untuk membantu TNI melawan musuh. Itu komponen cadangan. Sedangkan komponen pendukung ini adalah seluruh warga negara lainnya selain TNI, Polri, dan komponen cadangan. Bisa pelajar, guru, petani, pegawai bank, dan sebagainya. Misalnya perannya gimana dengan menjaga lingkungan, ikut siskamling, melaporkan hal yang mencurigakan. Contohnya kalau ada hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar, maka kalian atau komponen pendukung itu bisa melaporkan ke aparat kepolisian supaya bisa membantu aparat kepolisian mencegah terjadinya kejahatan atau mempercepat supaya gangguan keamanan itu dapat diatasi. Atau misalnya saat perang, komponen pendukung ini bisa mendukung dengan misalnya menjadi relawan, membantu merawat korban atau menyediakan makanan. Ya, jadi kalau dalam ini ibaratnya dalam permainan sepak bola, pemain utama itu komponen utamanya. Pemain cadangan itu sebagai komponen cadangan. Jadi sudah dilatih untuk bermain bola tetapi tidak turun ke lapangan. Baru turun ke lapangan kalau misalkan ada pemain utamanya yang cedera atau komponen utamanya yang kelelahan. Ya, itu masuknya ke komponen cadangan. Nah, komponen pendukung itu seperti manajer tim, pelatih, kitman yang tidak turun ke lapangan tetapi berperan juga untuk mendukung supaya pertandingan sepak bola itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu mengenai pembagian peran. Kemudian harus ada satu komando dalam Sishankamrata. Jadi semua keputusan itu dipusatkan di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat itu bisa bergerak rapih, tidak bentrok. Jadi apa yang dilakukan itu tidak saling tumpang tindih antara pihak satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa lebih cepat, lebih mudah untuk mengatasi ancaman. Ya, itu harus, jadi dalam sistem itu harus ada aturan pembagian peran dan satu komando yang jelas. Nah, kemudian dalam Sishankamrata ini ada dua bidang utama yang diatur, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu untuk menjaga kedaulatan negara,
dan ada bidang keamanan untuk menjaga ketertiban keamanan di dalam negeri. Nah, komponen selanjutnya dalam sistem Kamrata itu ada yang namanya rakyat semesta. Untuk menjaga pertahanan keamanan negara, seluruh potensi negara itu dikerahkan, meliputi SDM, jadi bukan hanya TNI dan Polri, tetapi seluruh rakyat. Kemudian melibatkan juga sumber daya alam, misalnya hutan, itu bisa dimanfaatkan untuk berlindung dalam keadaan darurat. Hasil tambang berupa BBM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan keamanan negara. Contohnya misalkan untuk menjalankan kendaraan tempur, mobil patroli polisi untuk memburu pelaku tindak kriminal. Nah, selain itu juga mengerahkan seluruh potensi sumber daya buatan sebagai hasil buatan manusia. Contohnya jembatan untuk mempercepat akses ke daerah yang sulit dijangkau saat situasi darurat. Atau teknologi CCTV, radar untuk memantau ancaman, menjaga keamanan. Fasilitas komunikasi seperti telepon, radio, internet untuk mengirimkan informasi cepat antar petugas keamanan. Jadi itu semua dikerahkan untuk menjaga pertahanan keamanan negara. Bukan hanya sumber daya manusia, tetapi sumber daya alam dan sumber daya buatannya. Nah, jadi Sistem Kamrata itu melibatkan kerjasama seluruh unsur negara, baik SDM-nya, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan untuk bisa mendukung bela negara. Artinya kalau ada semangat bela negara, tetapi tanpa Sistem Kamrata, maka nggak akan ada aturan pembagian peran satu komando yang jelas. Akibatnya semua pihak itu bergerak sendiri-sendiri, sehingga tidak terarah, tidak efektif. Contohnya, kalau terjadi bencana, banyak warga yang ingin ikut membantu melalui bela negara, tetapi tidak ada komando yang jelas. Maka ada daerah yang bisa mendapatkan bantuan berlebihan, sementara daerah yang lain itu tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Akibatnya penanganan bencana ini menjadi kacau. Nah, sebaliknya kalau ada Sistem Kamrata tapi tidak ada semangat bela negara, maka sistem ini tidak bisa berjalan karena rakyatnya tidak ikut berperan secara aktif dalam menjaga keamanan pertahanan negara dan tidak mendukung penyediaan sumber daya untuk pertahanan keamanan negara. Jadi di sini maksudnya tidak ada komponen utama, tidak ada komponen cadangan maupun pendukung yang terlibat. Jadi tidak ada yang berperan dalam menjaga pertahanan keamanan negara. Tidak ada yang berperan untuk membela negara, mengolah sumber daya alam menjadi sumber daya buatan yang mendukung pertahanan dan keamanan negara. Nah, akibatnya tujuan dari Sistem Kamrata untuk jaga keamanan dan pertahanan negara itu tidak bisa tercapai secara maksimal karena negara menjadi sulit untuk menghadapi berbagai ancaman. Ya, kesimpulannya bahwa bela negara dan Sistem Kamrata itu harus berjalan bersama supaya pertahanan keamanan negara kuat, terkoordinasi dengan baik. Nah, di samping Sistem Kamrata dalam bidang pertahanan keamanan, ada pula urusan pemerintahan yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara dengan mekanisme pengaturan yang berbeda. Urusan pemerintahan ini kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Ada urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Yang pertama dulu, urusan absolut. Ini adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada 7 bidang yang masuk ke dalam urusan absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi atau hukum, moneter. Moneter ini berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, suku bunga, kemudian kestabilan nilai rupiah. Kris itu masuk ke dalam moneter. Kemudian fiskal. Fiskal ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Kemudian ada urusan agama. Nah, pelaksanaannya ini dipimpin oleh presiden, kemudian dibantu oleh beberapa pihak,
Misalkan untuk urusan agama itu dibantu oleh Menteri Agama, kemudian urusan hukum itu dibantu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian untuk urusan fiskal ini dibantu oleh Menteri Keuangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya urusan pemerintahan umum. Nah, urusan ini adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan karena berkaitan dengan kepentingan nasional. Ya, upaya untuk seperti upaya untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara. Sehingga perlu kebijakan yang sama di seluruh daerah supaya tidak terjadi perbedaan perlakuan yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau perpecahan. Tetapi karena Indonesia itu sangat luas, kemudian tugas presiden itu sangat banyak, maka pelaksanaannya itu tidak mungkin dilakukan langsung oleh presiden. Sehingga pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala daerah. Jadi presiden yang buat arah kebijakan, sementara pelaksanaannya itu dilakukan oleh daerah masing-masing yang dipimpin oleh kepala daerahnya masing-masing. Ya. Contohnya, misalkan untuk penanganan konflik antar suku, ini tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh presiden, tetapi ditangani oleh kepala daerah bekerja sama dengan pihak yang lain, pihak kepolisian, pihak ketua adat, misalkannya. Jadi ada koordinasi supaya konflik ini bisa diselesaikan dengan baik. Atau contoh yang lain, pembinaan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini apa? Wawasan kebangsaan adalah cara berpikir dan bertindak yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Ya, jadi sekali lagi wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan cara berpikir dan bertindak yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, pembinaan wawasan kebangsaan ini contohnya ketika gubernur mengadakan sosialisasi tentang bagaimana agar masyarakat itu tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, atau sosialisasi bagaimana menghormati perbedaan suku. Atau bisa juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh kepala daerah yang bisa mempererat kesatuan bangsa, memperkuat kerukunan. Ya, itu masuk ke dalam urusan pemerintahan umum. Kemudian yang ketiga ada yang namanya urusan konkuren. Urusan konkuren ini adalah urusan yang merupakan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi di sini pusat punya peran untuk menetapkan kebijakan standar nasional dan melakukan pengawasan secara nasional. Sedangkan daerah ini punya peran untuk melaksanakan. Jadi pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan. Nah, urusan konkuren ini menjadi dasar dari adanya otonomi daerah. Artinya daerah punya kewenangan untuk mengelola urusan di daerahnya masing-masing karena ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam urusan konkuren. Ya, jadi bedakan antara otonomi daerah dengan desentralisasi. Kalau otonomi daerah itu kewenangan yang dimiliki oleh daerah, sedangkan desentralisasi itu pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Nah, untuk urusan konkuren di daerah ini tidak dikerjakan sendiri oleh kepala daerah, tetapi ada yang membantu, yaitu perangkat daerah. Apa itu perangkat daerah? Perangkat daerah adalah unsur yang membantu kepala daerah supaya bisa menjalankan pemerintahan di daerah dengan baik. Ya, sekali lagi ya, pemerintah daerah itu adalah unsur yang membantu kepala daerah supaya kepala daerah bisa menjalankan pemerintahan di daerah dengan baik. Nah, perangkat daerah itu sebetulnya ada banyak, tetapi yang dibahas yang kita bahas itu hanya 4.
Kenapa? Karena 4 perangkat daerah ini yang paling banyak berperan dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan daerah sehari-hari. Sehingga fokus pembahasannya itu lebih diarahkan pada ke-4 perangkat daerah ini. Nah, perangkat daerah antara lain ada sekretariat daerah, ada dinas, badan, dan inspektorat daerah. Bedanya gimana? Kalau sekretariat daerah ini punya tugas untuk membantu kepala daerah dalam mengatur pemerintahan dan mengkoordinasikan semua perangkat daerah. Jadi lebih banyak bekerja di balik layar, mengatur administrasi dan koordinasi. Bersifat administratif umum dan koordinatif. Misalnya mengatur rapat antar dinas, ya ini sifatnya koordinatif. Kalau misalnya ada program bersih kota, sekretariat daerah ini mengatur rapat antar dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, kecamatan, supaya kerja mereka itu tidak tumpang tindih. Jadi dikoordinasikan oleh sekretariat daerah. Atau misalkan yang sifatnya administratif, membuat surat keputusan bupati atau wali kota, mengatur jadwal rapat kepala daerah dan DPRD. Ini contoh yang sifatnya koordinatif. Kemudian yang kedua ada yang namanya dinas. Nah, dinas ini melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Jadi pelayanan langsung itu maksudnya masyarakat datang atau menerima layanan dari dinas secara langsung. Nah, contoh dinas, misalkan dinas kesehatan mengadakan vaksinasi, menangani wabah, memberikan obat gratis melalui puskesmas. Jadi masyarakat itu datang berobat ke puskesmas, divaksin di puskesmas, jadi mereka mendapatkan layanan langsung dari dinas kesehatan melalui puskesmas. Atau misalnya contoh lain, dinas kependudukan dan catatan sipil. Masyarakat datang ke dinas tersebut untuk mengurus kartu keluarga, akte kelahiran. Jadi ada pelayanan langsung yang dirasakan atau diterima oleh masyarakat dari dinas. Nah, kalau dinas itu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, beda lagi dengan badan. Kalau badan ini lebih mengarah pada tujuan untuk membantu kepala daerah dalam merencanakan dan mengelola administrasi daerah. Contohnya Bapeda, ya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini menyusun rencana pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Menentukan prioritas pembangunan. Misalnya mana dulu nih yang lebih diutamakan, bangun jalan atau bangun sekolah di daerah. Kemudian membantu untuk menghitung kebutuhan anggaran pembangunan supaya pembangunan di daerah itu lebih terencana, ya, itu dilakukan oleh Bapeda. Atau ada juga BKD, Badan Kepegawaian Daerah, yang mengurus pegawai di daerah berkaitan dengan rekrutmen pegawai negeri, kenaikan pangkat, pelatihan aparatur sipil negara, itu dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Kemudian ada juga yang namanya inspektorat daerah. Nah, inspektorat daerah ini adalah unsur dari perangkat daerah yang bertugas untuk mengawasi supaya semua perangkat daerah itu bekerja sesuai dengan aturan. Misalnya memeriksa bagaimana penggunaan anggaran, kemudian mengaudit dinas kalau terjadi pelanggaran, mengecek kedisiplinan pegawai, melaporkan temuan ke kepala daerah, itu semua dilakukan oleh inspektorat daerah. Jadi inspektorat daerah ini lebih mengarah pada pengawas internal di daerah. Nah, itu mengenai perangkat daerah. Selain itu, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah itu memerlukan sumber pendanaan. Ya, ini berkaitan dengan keuangan daerah. Sumber pendapatan atau pendanaan pemerintah daerah ini diperoleh dari 2 sumber, yaitu dari PAD atau pendapatan hasil daerah dan dana pertimbangan.
Bedanya kalau perangkat daerah, pendapatan asli daerah ini adalah pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber yang ada di daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan daerahnya, seperti pembangunan jalan, sekolah, pelayanan kesehatan, gaji pegawai daerah. Sumber dari PAD ini ada 4. Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Apa bedanya pajak daerah sama retribusi daerah? Kalau pajak daerah ini adalah iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa masyarakat itu mendapatkan manfaat langsung. Ya, jadi ketika seseorang membayar pajak daerah, ia tidak langsung menerima manfaatnya. Beda seperti kalau misalkan membeli barang di toko, seseorang itu bisa langsung menerima barang dan memanfaatkan barang itu secara langsung. Ya, jadi walaupun manfaatnya itu dirasakan oleh semua masyarakat, tetapi tidak langsung dirasakannya manfaatnya tersebut. Bukan hanya dirasakan oleh orang yang membayar pajak tersebut. Nah, contoh dari pajak daerah ini ada yang namanya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, itu masuk ke dalam pajak daerah. Nah, bedanya dengan retribusi daerah, kalau pajak daerah itu iuran wajib, kalau retribusi daerah ini adalah pungutan yang dikenakan pada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah. Ya, jadi kalau ada izin yang diberikan oleh pemerintah daerah atau ada layanan tertentu yang diberikan oleh daerah, kemudian masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung, maka masyarakat membayar yang namanya retribusi daerah. Contohnya retribusi parkir, retribusi pasar, pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, izin untuk mendirikan bangunan, itu masuk ke dalam pembayaran retribusi daerah. Misalnya ketika orang sakit mata, misalkan kemudian setelah ke puskesmas dia mendapatkan manfaat secara langsung karena sakit matanya sudah mulai berkurang, atau setelah mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah bangunan, orang ini bisa langsung mendirikan bangunan. Jadi ada manfaat yang langsung dirasakan setelah orang ini mendapatkan layanan atau diberikan izin oleh pemerintah daerah. Kemudian yang masuk ke dalam PAD juga ada yang namanya hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah, ini adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemanfaatan aset milik daerah atau laba dari badan usaha milik daerah yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah daerah. Misalnya apa? Misalkan laba Bank BJB, ya itu Bank BJB ini adalah bank atau badan usaha milik daerah, milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari biaya administrasi. Labanya ini berasal dari biaya administrasi, layanan perbankan dari BJB, atau Metro Trans Bandung dari tarif penumpang, dari iklan yang dipasang di bisnya. Laba PDAM dari pembayaran rekening air oleh pelanggan air bersih. Pendapatan daerah dari penyewaan aset fasilitas GOR Saparua yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Ada juga yang namanya pendapatan lain yang sah. Ini masuk ke dalam PAD. Jadi pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya denda dari keterlambatan pembayaran pajak daerah. Orang harusnya bayar pajak reklame, tetapi telat bayar pajak reklamenya, kena denda. Nah, denda ini masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Atau melanggar ketentuan retribusi daerah. Orang harusnya bayar retribusi IMB setelah mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan, tetapi telat membayar.
maka dendanya ini masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Nah, selain dari PAD, ada juga yang namanya dana perimbangan. Dana perimbangan ini asalnya bukan dari daerah sendiri, tetapi diperoleh dari pemerintah pusat. Jadi dana perimbangan ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tujuannya adalah untuk membantu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah, juga untuk mendukung kebutuhan pembangunan di daerah, supaya tidak ada daerah yang terlalu kaya atau terlalu miskin dalam membiayai pembangunannya. Nah, dana perimbangan ini bisa dibagi menjadi 3 jenis dana. Ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan ada dana bagi hasil. Perbedaannya gimana? Kalau dana alokasi umum ini adalah dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umum daerah dan pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah. Nah, dana alokasi umum ini bisa digunakan bebas oleh setiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya ada daerah butuh dana untuk buat taman rekreasi, maka bisa digunakan dana dari dana alokasi umum ini, atau untuk memasang ornamen di pusat kota. Nah, daerah tersebut bisa menggunakan dana alokasi umum. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah penggunaannya. Beda dengan dana alokasi khusus. Kalau dana alokasi khusus ini tidak boleh digunakan sembarangan oleh daerah. Karena dana alokasi khusus ini adalah dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi untuk penggunaan dana alokasi khusus ini daerah tidak punya kebebasan untuk menggunakannya, tetapi harus sesuai dengan bidang yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, biasanya dana alokasi khusus ini digunakan untuk hal-hal penting seperti pendidikan, kalau misalnya ada sekolah negeri yang rusak, fasilitas kesehatan yang masih kurang jumlahnya, alat kesehatan di puskesmas masih kurang, puskesmasnya jumlahnya juga masih kurang, yang kurang memadai untuk bisa melayani masyarakat. Kemudian untuk hal-hal penting seperti infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian misalkan untuk penyediaan air bersih. Supaya apa? Supaya semua daerah itu punya fasilitas dasar yang layak. Maka diberikanlah dana alokasi umum, dana alokasi khusus ke masing-masing daerah. Nah, daerah yang sudah maju ini biasanya tetap bisa mendapatkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, tetapi biasanya jumlahnya ini lebih kecil karena dianggap sudah mampu membiayai banyak kebutuhan sendiri melalui PAD-nya yang besar. Nah, kalau suatu daerah itu memang tidak ada kebutuhan yang dianggap prioritas atau mendesak, biasanya dana alokasi khusus yang diterima itu lebih kecil atau bahkan mungkin tidak dialokasikan pada tahun tersebut. Nah, yang ketiga ada yang namanya dana bagi hasil. Berbeda dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil ini merupakan dana dari pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah berdasarkan hasil penerimaan negara tertentu. Ya, jadi uang dari pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah sesuai dengan hasil sumber daya alam atau pajak yang dihasilkan dari daerah tersebut. Misalkan ada daerah penghasil minyak atau gas, atau daerah menghasilkan pajak penghasilan dari masyarakatnya. Nah, pajak ini disetorkan ke pemerintah pusat. Nah, sisanya itu dikembalikan kepada daerah penghasil, baik penghasil pajak penghasilan maupun penghasil minyak gas bumi tersebut. Melalui apa? Melalui dana bagi hasil. Tujuannya adalah supaya daerah tersebut atau daerah penghasil tetap mendapatkan manfaat dan juga untuk pemerataan pembangunan.
Kenapa dikatakan untuk pemerataan pembangunan? Karena sisanya yang sisa dari yang dikembalikan ke daerah itu masih ada sisa. Sisanya ini bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional, misalnya untuk pertahanan keamanan negara, untuk diplomasi, untuk administrasi negara, itu diperoleh dari sisa dana bagi hasil yang sudah dikembalikan ke daerah. Atau juga untuk mendanai program nasional seperti subsidi BBM, listrik, bansos. Nah, itu dari sisa dana bagi hasil. Juga untuk membantu daerah lain melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ya, jadi dana bagi hasil ini sisanya yang sisa dari dana yang sudah dibagikan ke daerah itu bisa digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain untuk membiayai program nasional dan kebutuhan nasional. Ya, jadi itu materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi ini di rumah supaya kalian bisa lebih siap menghadapi ujian minggu depan. Ya, waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Jadi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga sukses untuk ujian yang akan datang. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.